Welek oh ya ketok ayu. Luwemu kaya apa ya ketok luwang sing semuk seksi gitu. Padahal welek. Kenapa? Matanya ditutupi jin. Nanti setelah mati jinnya kabur, sihirnya hilang, baru sadar lu tiba no welek luwemu wireng. Itu kalau sudah sihirnya hilang. Dan dunia ini akan hilang sihirnya. Sayangnya kalau kita sudah mati baru tahu ternyata dunia cuma menyihir saya. As-salatu khairun minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah pengajian Sembuh Semarak Salat Subuh Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah di mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas limpahan taufik karunia dan hidayah Allah, maka sampai di pagi hari yang penuh dengan barakah ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini dalam rangka kembali wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepadanya. Semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini, semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah, dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah suri tauladan dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, tuntunan,
dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan membahas mengenai ad-dunya fi uyunis salihin. Dunia di pandangan mata orang-orang yang salih. Sehingga kita perlu tahu bagaimana para salihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang salih itu memandang dunia ini. Dunia, kenikmatannya, kekayaannya, dan semua kemewahan duniawi ini, bagaimana mereka menilainya. Agar kemudian kita ini yang masih berusaha menjadi orang salih, kita ini yang masih terus berusaha menjadi orang-orang yang baik, itu kemudian bisa berkaca diri dengan mereka. Agar kemudian kita tidak tertipu oleh dunia ini, yang memang dunia ini oleh Allah disifati dengan sifat mata'ul ghurur, kenikmatan, kesenangan yang menipu. Maka agar kita tidak tertipu, kita perlu belajar kepada orang-orang sebelum kita yang mereka itu telah sukses, lulus, berhasil, untuk kemudian mereka menjadi panutan kita untuk tidak tertipu dalam urusan-urusan duniawi. Yang pertama yang perlu kita ketahui mengenai dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Rasulullah bersabda, permisalan dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Jadi dunia kalau kita bandingkan dengan akhirat, itu perumpamaannya bagaikan salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya ini di tengah lautan yang sangat luas. Jadi kemudian kita ini naik perahu, kapal laut gitu yang besar, sampai pas di tengah-tengah laut, yang kalau kita pandang ke depan tidak kelihatan daratan, kita pandang ke belakang tidak terlihat daratan, kanan kiri pun sudah tidak terlihat daratan. Semuanya dikelilingin oleh lautannya Allah subhanahu wa ta'ala yang luas. Dan lautan itu pun jangan pilih lautan yang dangkal, pilih lautan yang memang benar-benar laut yang dalam. Dan kalau kita tahu kedalaman lautan itu bukan cuma meter hitungannya, tapi sudah kilometer. Jadi dalamnya ke bawah itu sudah hitungannya sudah kilometer. Itu semua isinya air. Semua isinya adalah air. Rasulullah mengatakan, "Falyanzur bima yarji'." Celupkan kemudian tangan kita itu, jari telunjuk ini, ke dalam air itu, tengah-tengah laut tadi. Kemudian lihatlah kembali, keluarkan yang nempel di jari kita, itulah dunia. Jadi air yang menempel di jari kita itu adalah dunia. Sementara lautan yang luas yang kita pandang begitu hebat ini, yang sampai kita tidak bisa melihat daratan, itulah akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu tahu, yang sekarang ini kita ngoyo, capek, bahkan melalaikan akhirat kita untuk mencari dunia, itu ternyata yang kita cari tidak lebih dari sebatas jari kita ini. Sementara yang masih tertinggal untuk urusan akhirat itu jauh lebih luas, lebih besar, lebih banyak. Maka dari sini hadirin sekalian, kita perlu tahu, maka ya sangat lucu sekali, sangat mengecewakan sekali kalau ada kemudian manusia ini yang mengejar dunianya sampai menghabiskan waktu untuk akhiratnya,
dia perlu tahu yang kita cari itu tidak sebatas jari kita ini. Sementara yang kita lalaikan, yang kita lupakan, itu adalah lautannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bertepi. Maka dari sini, kalau dalam ilmu bisnis, itu orang yang rugi. Kenapa rugi? Ngoyo, waktunya habis, tenaga habis, semua otak pikiran terkuras, tapi yang kita dapatkan cuma sedikit. Bukan cuma sedikit, ndak ono apa-apa nih. Itulah gambaran dunia ini dibandingkan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah ya, kalau kita lihat dunia ini ketoknya seperti ini, itu karena kita belum bisa memandang akhirat. Kalau nanti kita telah bisa memandang akhirat, maka kita akan kecewa karena selama ini yang kita kejar itu sesuatu yang tidak ada artinya. Bayangkan ya, jadi yang kita kejar sekarang ini, yang kita sekarang ini hidup di dunia ini, kelihatan mentereng, punya mobil, rumahnya bagus, rekening di banknya banyak, tapi subhanallah nanti kalau kita pulang ke akhirat, kita mungkin kalah sama orang-orang miskin dunia, tapi mereka curahkan waktunya untuk mengejar saldo akhirat. Kita malu nanti di sana. Ada orang-orang di dunia ini nanti ketika mereka pulang ke akhirat itu kaya dunia tapi miskin akhirat. Sementara kita mau kaya dunia juga kaya akhirat. Tapi kalau suruh pilih, ya mendingan pilih miskin dunia, akan tetapi nanti di akhirat menjadi kaya. Itu yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan pula dari Al-Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma." Ini ekstrim sekali. Sekiranya dunia ini ada nilainya, ada harganya di sisi Allah, dan harganya itu Rasulullah kasih contoh cuma separuh sayapnya nyamuk. Kalau dunia ini ada harganya dan harganya itu cuma separuh sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun cuma satu teguk air. Bayangkan. Jadi kalau dunia ini berharga di mata Allah dan harganya remeh sekali, cuma separuh sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan dikasih minum. Itu kalau dunia ada harganya. Dan kalaupun harganya cuma separuh sayap nyamuk, akan tetapi ternyata orang kafir bukan cuma bisa minum, dia kaya, dia leha-leha, dia asik-asik. Bahkan mungkin kalau kita hitung orang paling kaya di dunia ini adalah orang kafir. Kalau kita hitung rentetannya ya, mulai orang pertama sampai ke 10, itu wallahu a'lam, orang muslimnya ada apa enggak juga kita enggak tahu. Akan tetapi yang jelas mayoritas kekayaan duniawi ini dipegang oleh orang kafir. Berarti apa? Berarti dunia ini tidak ada harganya. Dunia ini tidak ada harganya karena Rasulullah bersabda, kalaupun berharga dan harganya pun cuma separuh sayap nyamuk, orang kafir tidak dapat minum. Nah sekarang berarti begini, kalau ada di antara kita ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kemudian ngoyo sekali, bahkan sampai lembur, itu ternyata yang dia cari itu tidak lebih berharga dari separuh sayap nyamuk. Bayangkan, Anda mau Pak suruh lembur, nanti kalau lembur Pak ya, sebulan selesai kami kasih bayarannya separuh sayap nyamuk, mau? Mau kira-kira? Jawab saja, mau enggak? Anda kerja lembur, capek gitu, bayarannya separuh sayapnya nyamuk. Ibu-ibu boleh Bu,
suaminya kerja lembur, dibayar cuma separuh sayap nyamuk. Boleh Bu? Materialistis ibu-ibu ini, hati-hati berarti. Hati-hati Pak ya. Tidak boleh Pak sama ibu-ibu Pak. Berarti yang ibu-ibu cari apa Bu? Mana minum saya tadi? Oh ini. Yang ibu-ibu cari apa berarti? Nah itulah ya. Jadi jangan ngoyo. Yang kita cari ini ternyata kayanya kita ini mungkin pol, kaya yang sudah pol maksimal. Itu ternyata tidak ada harganya, cuma separuh sayap. Separuh sayap nyamuk tok tidak nyucuk, tidak dapat. Maka kalau ada orang kerja lembur, capek, kita bilang, aduh mas, belani sayapnya nyamuk sampai ini. Kok dibelani sampai lembur? Ada orang yang kemudian kerja keras sampai azan zuhur, azan asar, bahkan azan maghrib ditinggal. Yang dia cari cuma separuh sayap nyamuk. Bahkan ada orang rela jauh-jauh dari istrinya, rela dia jauh-jauh ke luar negeri kemana-mana, bahkan kerja di tengah laut. Yang dia cari apa? Separuh sayap nyamuk. Lah sekarang kita ini mau cari apa? Mau cari separuh sayapnya nyamuk dengan rentan waktu kita yang di dunia cuma singkat ini, atau kita mau cari lautannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah itu pilihan. Itu yang kita perlu tahu mengenai hakikat dunia ini. Ternyata dunia ini tidak ada artinya. Dan itu yang bisa melihat hanya orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dunia ini Allah sifati apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah jadikan indah. Memang, maka mustahil kita bilang dunia ini hina, tidak perlu jadi orang kaya. Itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena Allah sendiri telah menjadikan dunia ini indah. Zuyyina linnas, Allah jadikan indah pada pandangan mata manusia. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dan seterusnya. Cinta dunia, cinta wanita, kendaraan, rumah, emas, perak, kedudukan, itu indah. Akan tetapi indah itu untuk orang-orang yang memang masih tertipu dengan dunia. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati akhirat, walad darul akhiratu lahiyal hayawan, dan adalah negeri akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka ada satu yang bagus ketika kita baca di Facebook ya. Jadi Facebook ini ya ada juga manfaatnya. Tapi kalau keterusan Facebook juga repot juga, iya. Ada satu di Facebook itu yang bagus, ada tulisan plus gambar. Tulisannya apa? Orang itu di dunia ini ibarat orang yang tidur kemudian mimpi. Dia tidak akan tahu kalau mimpinya itu mimpi kecuali setelah dia bangun. Jadi kalau orang itu mimpi, kayak temenan-temenan gitu. Bahkan ada orang itu ketika bangun tidur setelah mimpi serem, itu sampai keringetan gobios. Ada lagi yang bangun dari mimpinya itu dengan nafas yang tersengal-sengal, menggos-menggos. Kenapa? Karena ketika dia bermimpi, dia sangat yakin, dia pandang mimpinya itu adalah nyata. Dan dunia itu pun begitu. Kita pandang dunia ini nyata selama kita masih di dunia. Ini ibarat kita sedang tidur ini. Nanti kalau kita meninggal dunia, itu baru melek, tiba no. Dunia yang saya cari kemarin tidak seberat sayap nyamuk, enggak. Sementara akhirat yang saya tinggalkan, yang saya lalaikan, yang saya openi dunia saya sampai meninggalkan akhiratnya Allah, itu akhirat ternyata seluas lautan, bahkan lebih luas dibandingkan lautan. Maka itu, jadi hati-hati, kita ini ibaratnya sedang tidur. Jadi kalau ada orang tertipu dengan dunia, maka kita akan bangunkan dia. Ayo mas, bangun. Dunia ini sampean masih tidur, bangun. Yang kita mau cari, yang kita mau kejar, itu nanti setelah kita meninggal,
dunia. Dan repotnya begini, setelah akhirat itu nyata, setelah kita bangun ya, dalam artian meninggal dunia, bangun, akhirat menjadi nyata, dunia tinggal cerita. Itu repotnya apa? Tidak boleh lagi balik ke dunia, tidak boleh. Jadi setelah kita tahu, loh ternyata selama ini saya sia-sia di dunia, saya cuma main-main, saya kerja-kerja yang saya cari tidak seberat sayap nyamuk, saya lalaikan azan, saya tinggalkan silaturahim, saya tinggalkan bersedekah. Ketika bangun kaget, ternyata semua itu tidak ada artinya. Lalu minta kembali dia, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kembalikan ke dunia sebentar saja. Mau apa kamu? Aku akan sedekahkan semua hartaku dan aku akan menjadi orang yang salih. Itu berarti apa? Selama dia di dunia tertipu. Ketika dia bangun, nyata sudah, dia anggap apa? Ternyata yang tak kumpulkan tidak ada artinya. Maka kalau saya boleh kembali, saya mau keluarkan semuanya. Itu dunia di pandangan orang-orang yang salih. Suatu hari, ini cerita menarik sekali. Al-Imam Al-Hasanul Basri itu lewat kuburan sama beberapa orang murid-muridnya. Ketika dia lewat kuburan, itu dia tanya sama murid-muridnya, murid-muridku, ini orang yang sudah masuk kuburan bisa tidak kembali ke dunia? Muridnya bilang apa? Oh Tuan Guru, tidak mungkin balik, tidak mungkin bisa sudah. Karena Allah mengatakan barang siapa yang telah meninggal dunia tidak akan kembali ke dunia, kecuali dia akan menghadapi akhirat. Jadi jalan terus. Jalannya ini entah sampai surga atau sampai neraka, tidak ada mundur ke dunia. Kemudian Imam Hasan Basri tanya, oh ya, tidak bisa balik? Tidak. Sekarang saya mau tanya, sekiranya mereka bisa balik ke dunia, dihidupkan oleh Allah sehari saja, dikasih kesempatan, ini kira-kira kalau mereka sama Allah dikasih kesempatan balik ke dunia cuma sehari tok, apa yang mereka lakukan? Kira-kira apa yang mereka lakukan? Apa mereka mau masuk kantor lagi? Iya. Jadi dikasih kesempatan ini, wes kamu yang mati tak kasih kesempatan hidup sehari tok, hari ini tok. Apakah mau masuk kantor? Atau mau nikah lagi? Atau mau rekreasi? Atau mau pijet? Tidak ada. Mau apa mereka? Sini semua hartanya dilipat sama dia, ditransfer ke rekening akhirat karena dia besok mau di sana. Dia mau tobat karena dia tahu kalau saya tobat besok saya di kuburan bahagia. Dia mau ibadah gedu karena dia tahu ibadahnya hari ini yang cuma satu hari itu manfaat buat dia besok di akhiratnya yang selama-lamanya. Jadi muridnya ketika ditanya kalau mereka kembali mereka akan melakukan apa? Muridnya jawab apa? Kalau mereka kembali mereka akan sholat, tobat, istighfar, sedekah, zikir, dan mereka tidak akan berbuat sia-sia. Kemudian Imam Hasan Basri tanya, mereka kan tidak bisa balik? Tidak bisa balik. Berarti semua yang kalian sebutkan tadi itu yang wajib kalian lakukan sebelum kalian menjadi seperti mereka. Tobat, sholat, sedekah, wirid, ngaji, itu tugas kita. Kenapa? Karena kalau sudah mati, itu orang mati kepingin kembali untuk melakukan tadi. Sekarang sebelum kalian mati, sebelum kalian kepingin untuk kembali ke dunia, mumpung masih di dunia, maka lakukan itu. Ini cerdas sekali. Jadi kalau orang mati ditanya mau ngapain? Mau tobat. Berarti kita sebelum mati harus tobat. Kalau orang yang mati kembali ditanya mau ngapain? Mau sholat. Berarti kita tugas kita sekarang apa? Bukan berarti kemudian tidak usah kerja, ya enggak juga. Cuma harus proporsional. Harus proporsional. Kemudian
ada ucapan yang sangat luar biasa dari seorang ulama yang sangat hebat yang bernama Malik bin Dinar, yang kita ceritakan pada sembuh sebelum ini, taubatnya orang-orang baik, iya, termasuk diantaranya Malik bin Dinar. Sebelumnya preman pasar ini orang, setelah tobat luar biasa, menunjukkan apa? Kalau di kelompok orang-orang yang jahat saya bisa jadi pentolannya, lo masa di kelompok orang baik saya tidak bisa? Ini orang buktikan. Ketika dia jadi preman, dia preman paling ditakutin. Maka ketika jadi orang beriman, dia pun menjadi imamnya orang-orang yang beriman. Malik bin Dinar bilang apa? Ittaqus sahirata allati tasharu qulubal ulama wa tulhihim 'anillahi ta'ala wa hiya ashar wa aqbah min sihri Harut wa Marut lianna dhalika yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi wa hadha yufarriqu bainal 'abdi wa rabbih wa hadha sihr ad-dunya. Malik bin Dinar bilang apa? Hati-hati, ada satu sihir yang sihir ini menyihir hatinya para ulama, dan sihir ini lebih hebat dibanding sihirnya Harut dan Marut. Sihir yang satu ini, hati-hati, ini yang kena sihir bukan sekedar orang-orang awam, akan tetapi pembesarnya, ulamanya, mubaliknya, ustadznya, kiainya yang kena sihir. Dan sihir ini melalaikan mereka dari Allah. Sihir ini lebih jahat dibandingkan sihirnya Harut dan Marut. Kalau sihirnya Harut dan Marut itu yang paling hebat, memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka hati-hati. Jadi kalau Anda mau memisahkan suami dari istrinya, itu Anda termasuk setan yang kena sihir. Jadi itu sihirnya Harut dan Marut cuma bisa memisahkan antara suami dengan istri. Tapi sihir yang satu ini itu memisahkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Mana yang lebih berat? Memisahkan suami dari istrinya atau memisahkan seorang hamba dari Tuhannya? Mana yang lebih berat sihirnya? Sihir yang kedua, yang memisahkan seorang hamba dari Tuhannya. Malik bin Dinar bilang apa? Itu sihir adalah dunia. Lu, berarti dunia ini apa? Sihir. Jadi kalau ada orang kerja sampai melalaikan sholat, itu panggilkan Ustadz Abu Hilal, perlu diruqyah karena kena sihir. Loh iya itu, loh iya kan sebentar lagi ada ini ya, tanggal 5-6 ini. Jadi yang tokonya waktu azan zuhur tidak tutup, bawa ke sini, ikat tali seret. Ustadz ini kena sihir. Sihir apa? Tokonya azan tidak tutup. Berarti apa? Kena sihir dunia ini. Wah, hati-hati, ini saya rasa semua ikut ruqyah semua nanti ini, karena kena sihir semua kita. Ini ucapan dari Malik bin Dinar. Jadi hati-hati, dunia ini menyihir, dan kalau sudah kena sihirnya dunia, itu akan terpisah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Lali akhirat sudah, dunia tok pikiran nih kesihir. Dan orang kena sihir itu tidak sadar, iya tidak sadar. Orang kena pelet gitu ya, perempuan welek gitu, kok ditresnani. Biasa orang kampung bilang apa? Oh, dipelet. Tapi yang kepelet sadar enggak kalau dia dipelet? Ah, yang benar kayak pernah dipelet saja Anda. Sadar enggak ini orang yang dipelet kalau dia kena pelet? Enggak sadar. Welek oh ya ketok ayu. Luwemu kaya apa ya ketok luwang sing semuk seksi gitu. Padahal welek. Kenapa? Matanya ditutupi jin, kena pelet. Sama orang yang di dunia ini tidak sadar kalau sedang
pelet sama dunia. Nanti setelah mati jinnya kabur, sihirnya hilang, baru sadar lu tiba no welek lawemu wireng. Itu kalau sudah sihirnya hilang. Dan dunia ini akan hilang sihirnya. Sayangnya kalau kita sudah mati baru tahu ternyata dunia cuma menyihir saya. Ketoke apik tibakno elek. Nah itu ucapan Malik bin Dinar. Jadi hati-hati, dunia ini sihir. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak akan sadar kalau kita kesihir kecuali setelah kita meninggal dunia. Yang berikutnya, Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau mengatakan, laqad adrakna an-nas wa hum yarawna ad-dunya 'indahum kawadi'atin yu'addunaha ila sahibiha laisa lahum fiha milkun walidzalika dhahabu ila al-akhirati khifafan. Ini rumus yang sangat hebat. Kalau kepingin nanti meninggal dunia itu enteng, ini rumusnya. Siapa yang kalau meninggal kepingin berat, siapa? Tidak ada. Kita ini kepingin rata-rata kalau meninggal beban kita sudah habis. Maka meninggalnya itu enteng, ini rumusnya. Dan ini kita pasangnya di mana? Di toko. Bukan buat jimat. Buat apa? Buat pengingat. Kita pasangnya di kantor, di tempat kerja, di mobil. Ini perlu kita pasang yang gampang dilihat. Biar nanti kalaupun meninggal dunia sewaktu-waktu, meninggalnya sudah enteng. Karena dunia ini memberatkan. Apa Al-Hasan Al-Basri mengatakan? Dulu saya telah mendapati manusia yang mereka itu memandang dunia ini sekedar titipan. Yang mereka yakin mereka harus mengembalikan titipan ini kepada pemiliknya. Dan mereka sama sekali tidak memiliki hak milik di dunia itu. Oleh sebab itu, ketika mereka pulang ke akhirat, hati-hati loh ya. Ke akhirat itu apa? Pulang. Tidak ada orang tidak pulang, pasti pulang. Oleh sebab itu, ketika mereka pulang ke akhirat, mereka pergi dalam keadaan enteng. Kenapa enteng? Mereka tidak punya apa-apa di dunia ini. Maka hisabnya pun sebentar, ala gak duwe apa-apa, hisab diluk tok, beres langsung masuk surga. Kenapa? Karena selama di dunia mereka itu bilang apa? Ini dunia cuma titipan. Kalau titipan berarti apa? Harus dijaga baik-baik, jangan sampai rusak. Ini amanah, harus dikembalikan kepada yang nitipi. Siapa yang nitipi? Allah. Bagaimana caranya mengembalikan kepada Allah? Kita gunakan untuk kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, kalau orang zaman dulu mereka nganggap dunia itu titipan, maka tidak sombong dititipi kok. Sombong tidak ada, titipan toh. Sebagaimana kita sering ucapkan seperti ilmunya tukang parkir. Bayangkan mobil banyak, motor banyak, bagus-bagus, tidak sombong dia. Kenapa tukang parkir tidak sombong? Lah titipan kok. Yang punya datang diambil beres. Masa mau sombong? Sama seperti kita. Di dunia kaya titipan, Allah titip sama kamu. Hati-hati, kalau titipan ini sampai dilakukan untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kira-kira yang punya marah apa enggak? Bahaya ini. Karena itu titipan, mereka yakin saya tidak ikut punya ini. Maka ada orang datang, monggo bagi-bagi titipan. Ada tukang minta bantuan datang, monggo bagi-bagi titipan.
Ada tempat lain, ayo bagi-bagi titipan, ditempatkan di situ. Ada panti asuhan, ayo bagi-bagi titipan. Nanti kalau pulang ke akhirat sudah enteng. Kenapa? Titipannya sudah dibagi-bagi. Itu orang zaman dulu ketika mereka memandang dunia, titipan ini. Tapi ada orang yang dunia itu dianggap hak milik. Maka kalau pulang ke akhirat, gawanane abot. Bukan bawa dunianya, bukan. Bawa apanya? Hisab dan tanggung jawabnya berat. Tidak seenteng yang kita bayangkan. Itu dulu uang kamu di rekening buat apa? Ada orang lapar, kamu pura-pura tidak tahu. Ada orang butuh sekolah, padahal saldo kamu ini masih turah-turah. Tidak kamu bantu. Kamu dengar orang-orang Suriah kelaparan. Ini titipanku sama kamu, kenapa dipegang? Seharusnya kan aku minta titipan itu berangkat ke sana. Ada orang sakit, tidak punya biaya. Ini titipanku, kamu buat apa? Katanya Allah. Hati-hati. Itu yang memberatkan kalau kita meninggal dunia. Maka kalau orang mau meninggal itu, dia bilang apa? Kembalikan sebentar. Fa'as-saddaq, aku akan bersodaqoh. Karena dia yakin dunia ini memberatkan langkahnya dia menuju akhirat. Ingat ceritanya Uwais Al-Qarni. Ketika walhasil terakhir ketemu Umar bin Khattab. Oh, ini Uwais yang Rasulullah wasiatkan namanya. Ini Uwais yang Rasulullah bilang doanya diterima, makbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Uwais mau pergi, Umar tanya, Uwais mau kemana? Uwais bilang, saya mau melarikan diri saja ke Irak. Karena sekarang semua orang tahu kalau aku ini disebut oleh Rasulullah, khawatir jadi sombong. Lalu bagaimana? Saya mau ke Irak saja. Di Irak tidak ada yang kenal sama saya. Umar bilang, ya sudah, tak kasih uang buat bekal kamu nanti di Irak. Uwais Al-Qarni bilang apa? Ya Amirul Mukminin, aku sekarang ini punya uang 4 dinar hasil biaya mereka parkir onta. Jadi Uwais ini tukang parkir onta, dia bagian jaga onta. Dapat uang 4 dinar. Aku pun tidak tahu apakah uang ini akan habis sebelum aku meninggal dunia atau tidak. Kalau aku meninggal uang ini belum habis dan kamu tambah uang sama saya, nanti hisapnya berat. Padahal 4 ini saja saya belum tahu duluan mana, habisnya uang atau habisnya nyawa saya. Kalau uang ini belum habis, saya sudah mati, itu berat. Nanti saya ke akhirat hisapnya panjang. Ini orang cerdas, tidak tertipu dunia. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, Abdullah bin Al-Mubarak. Ini pun luar biasa ya. Bapaknya budak tukang jaga kebun anggur, dipek mantu sama majikan. Ini hebat juga. Majikannya ndak malu ngambil mantu dari budaknya. Karena budak ini walaupun budak tapi ngerti agama. Itu yang dicari sekarang. Buat apa kaya tapi ngabot-ngaboti tanggung jawab. Ini budak tapi ngerti aturan, ngerti agama, dipek mantu. Luar biasa kan? Nah, sudah, maaf, bapaknya Abdullah bin Mubarak, akhirnya lahir Abdullah bin Al-Mubarak. Sudah, dia mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa a'zamu a'malihi fis sijn as-sabr wa kadhmil ghaidh. Walil mu'mini fid dunya wa laysa lil mu'mini fid dunya daulatun wa innama daulatuhu ghadan fil akhirah. Ini yang terakhir luar biasa. Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan apa? Dunia ini
adalah penjaranya orang yang beriman. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang perhatikan. Ada orang di dunia dianggap penjara. Sekarang lihat. Kecuali Indonesia ya, kayak hitungan ini. Ada orang di penjara bawa kulkas gitu. Di penjara pakai AC. Tapi di Indonesia ya ada. Ya apa contohnya ya? Tapi normalnya tidak ada gitu loh ya. Penjara itu sengsara, tidak duwe apa-apa. Masa di penjara punya simpenan, punya brankas, punya kasur enak, punya lemari, kan tidak ada. Itulah dunia ini. Dunia ini ibarat penjara, tidak usah nggawa apa-apa wis. Cukup bisa makan, bisa pakaian, bisa hidup beres. Karena ini adalah penjara. Orang masuk penjara kepingin keluar apa enggak? Yang benar, kepingin keluar enggak? Kepingin keluar. Anda di dunia pengen mati enggak? Enggak. Ya enggak benar berarti. Diulang lagi. Dunia ini penjara bukan? Penjara. Orang masuk penjara pengen keluar enggak? Anda pengen mati enggak? Hah? Ya berarti belum gatuk gitu loh ya. Berarti belum gatuk. Berarti kita menganggap dunia ini masih bukan penjara. Kita menganggap dunia ini surga, maka tidak kepingin. Hati-hati. Itu loh ya. Abdullah bin Mubarak bilang apa? Dunia ini penjaranya orang beriman. Dan amalan orang yang di penjara yang paling besar itu dua amalannya. Apa? Yang pertama sabar. Yang kedua tidak boleh ngamuan. Loh di penjara kok ngamuan? Tutuk sama sipir, sembrono tok. Penjara kok ngamuan. Dan sabar. Keimangan gak enak, yo sabar, protes. Mau makan di mana kalau tidak makan itu? Kita pun sama. Sabar. Kenapa? Karena dunia ini tidak enak. Itu lazimnya. Kalau Anda sudah merasa dunia enak, berarti tidak lazim Anda. Hati-hati. Tuh. Hati-hati loh ya. Kalau tiba-tiba mati, pas Anda kok merasakan nikmatnya dunia, la ilaha illallah, bahaya ini. Maka sabar. Kenapa? Karena yang kita hadapin di dunia yang ibarat penjara ini pasti tidak enak. Itu untuk orang beriman. Dan harus nahan amarah, tidak oleh ngamuan. Soge, medit, tidak boleh ngamuan, biasa saja. Biarkan mereka kaya. Dan tidak dilarang, dan harus kaya kalau bisa. Tapi kekayaannya dibuat apa? Mengabdi untuk agama Allah. Kemudian dia mengatakan, kalau di dunia ibarat penjara, maka orang di penjara itu tidak memiliki kepemilikan. Lemariku loh, mulai digawa lemari, tidak bisa. Ini inventaris negara ini. Ini inventarisnya Allah ini. Maka tidak boleh orang keluar penjara bawa barang, tidak boleh. Sebagaimana orang mati bawa mobil, boleh tidak? Tidak boleh. Aku mati loh nak. Engkau lek mati Avanza, Xenia, sedan putih, masukkan kuburan semua loh ya. Buat apa pak? Lo godekku kok. Boleh begitu? Itulah dunia ini. Anda keluar dari sini tidak boleh bawa apa-apa. Tidak boleh. Maka bagaimana caranya? Kirim dulu, mulai sekarang dikirim ke akhirat. Nanti tidak usah diminta melok dewe dia. Ikut dengan sendirinya. Dan dia selama di dunia itu tidak akan memiliki kepemilikan, kekuasaan. Kenapa? Wa innama daulatuhu ghadan fil akhirah. Karena kepemilikannya dia, kekuasaannya dia nanti di kampung akhirat. Berarti dunia ini ngapain kita? Mampir ngombe. Dan itu sesuai sabdanya Rasulullah. Jadilah di dunia itu seperti orang yang nyebrang atau orang asing. Nyabrang, ada orang nyabrang jalan, di tengah jalan gitu gelar karpet. Ini nyabrang ini, tapi di tengah-tengah jalan gelar karpet, minum dia. Makan camilan, tabrak truk sampean. Nyabrang kok gelar karpet. Orang nyabrang itu bagaimana?
bergegas cepat-cepat seperti kita di dunia. Lagi nyabrang kok leha-leha, oh, santai-santai, tidak ada, mati dilindas truk. Rasulullah bilang atau yang lainnya seperti orang yang musafir berteduh di bawah pohon untuk minum, thumma raha fatarakaha, kemudian dia bergegas dan dia tinggalkan pohon itu. Yaitu dunia ini pohon itu. Karena apa? Perjalanan kita sebelum nyampe pohon panjang, Pak. Mulai alam arwah situ. Berapa tahun di sana? Tidak ada yang tahu. Dan uber-uberan kita untuk masuk ke sel telur, antara ovum dan sel itu saingan juga, panjang juga. Baru alam rahim dunia ini. Setelah ini lebih panjang lagi. Maka kita di sini sekedar mampir minum. Maka ketika mampir minum jangan enak-enakan. Jangan mampir minum bikin rumah besar. Ibarat jembatan. Dunia ini ibarat jembatan untuk sampai di akhirat. Ada orang di tengah jembatan bangun rumah, ada. Suramadu gitu, Anda mau ke Madura, Surabaya, Madura. Di tengah-tengah bikin rumah. Tingkat lagi rumahnya. Garasi besar. Mobilnya banyak. Kepruk sama Jokowi. Oh, golek perkara ini orang. Kenapa? Loh, ini jembatan, Mas. Yang sampean tuju bukan jembatannya, tapi apa yang ada setelah. Nah, itulah kita sekarang. Dunia ini jembatan kita. Yang kita mau tuju bukan di sini di jembatannya, tapi nanti setelah kita nyebrang jembatan, yaitu negeri akhirat. Itulah hadirin sekalian, bagaimana orang-orang yang salih memandang dunia. Yang pertama, kita harus ingat sabda Rasulullah, dunia ini ternyata kalau seperti orang nyelup tangannya di tengah lautan, sing balik yaitu dunia. Jadi kalau Anda ngoyo, kalaupun dapatnya mek sak mene kita. Yang kedua, dunia ini tidak bernilai di sisi Allah. Kalaupun bernilai separuh sayap nyamuk, orang kafir tidak akan dikasih minum itu. Maka kalau ada orang ngoyo, hati-hati. Yang sampean cari tidak sampai separuh sayap nyamuk. Jadi kalau ada orang ngoyo gitu, ayo bayaran sayap nyamuk, bayaran kira-kira juragannya dikemplangi itu. Kerja keringetan kayak gini oleh mek sayap. Nah itu dunia ini, hati-hati. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan bahwa ucapannya Abdullah ibn Al-Mubarak, dia mengingatkan kita semua bahwasannya dunia ini ilmu sihir. Dunia ini adalah sihir. Maka kalau ada orang tertipu dunia, seperti dia sedang kena pelet, kena sihir. Panggilkan Ustadz Abu Hilal, suruh ngerukyah. Lek mari dirukyah hartane sih gak metu maneh. Panggilkan Ustadz Adam Amrullah dari Jakarta sana, luwe kenceng rukyai. Kalau ndak sadar juga, kalau jin dibiarkan bahaya, bunuh saja. Oh, keren sekali ya. Nah, itu hati-hati, dunia ini sihir. Dan orang kesihir itu ndak sadar ya. Kemudian Hasan Basri mengatakan orang zaman dulu dunia itu buat mereka titipan. Namanya titipan, ya jangan sombong dititipi kok sombong. Harus dikembalikan kepada yang punya. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan bahwa dunia ini ibarat penjara. Tidak punya apa-apa, sabar, nahan marah. Nanti kalau pulang baru punya sesuatu, karena di penjara tidak punya sesuatu apapun. Keluar dari penjara tidak boleh bawa kasur. Keluar dari penjara, AC yang sebelumnya Anda beli untuk para koruptor-koruptor yang tahanannya mewah itu, AC sampai tidak boleh bawa pergi. Ya mandek dek gono. Maka kita harus tahu dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat. Maka apapun yang kita punya segera dikirim ke saldo akhirat, biar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walad darul akhiratu lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan kalian yang sebenarnya. Melek, bangun,
dan tidak ada habisnya. Itu nanti di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.